Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan perkembangan dari drama donasi Agus 1,5 miliar. Ini adalah hari Jumat, aku buat videonya, dan merupakan deadline terakhir untuk polling dari para donatur. Uang ini akan diarahkan kemana begitu. Hasilnya masih sama teman-teman, bahwa mayoritas adalah tetap pengennya donasi dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan dengan totalnya 125.084.485. Dan posisi kedua adalah dikembalikan kepada donatur dengan nilainya 34.936.000. Dan yang diserahkan kepada Agus Salim totalnya adalah 2.008.000. Nah, sepertinya Agus Salim dan juga timnya sudah mulai melunak ya, karena kalau ini terus diajukan ke pengadilan, potensi kekalahannya Agus sangat tinggi sekali. Tetapi hari ini ada keterangan terbaru dari kuasa hukumnya para donatur ya, perwakilannya yang juga mendapatkan approval lah dari Denny Sumargo dan juga Prativi Novianti. Ada usaha perdamaian. Maksudnya gimana nih usaha perdamaian? Apakah statement dari Farhad Abbas kemarin yang bilang bahwa dia sudah mendapatkan, apa katanya, ada undangan atau pemberitahuan surat gitu ya, yang Farhad kan bilang kemarin, saya sudah berkomunikasi dengan lawyernya, ada 3 orang itu yang dipimpin oleh Brian katanya. Dia mengatakan bahwa ada 2 alternatif, uangnya tetap di yayasan, dan setelah Agus sehat, uangnya diserahkan ke Agus semuanya. Atau ada pihak ketiga yang mengawasinya, dan Farhad mengatakan setuju untuk bagian tersebut. Ini sih karena mungkin ya Farhad ngerasa udah nggak ada pilihan lain lagi itu daripada Agus nggak dapat uang sama sekali. Tapi coba kita lihat dulu adalah keterangan dari kuasa hukum para donatur. Perdamaian ini maksudnya seperti apa ya konsepnya? Karena kalau kita cuma ngedengerin dari Farhad doang, kayaknya banyak masyarakat yang kurang begitu yakin. Karena mungkin interpretasinya berbeda. Kita pahami cuplikannya berikut ini, keterangan dari perwakilan kuasa hukum donatur, teman-teman. Apabila dalam pelaksanaan itu nanti ada sesuatu yang tidak baik, misalnya terkait dengan donasi, ya kan, setelah dilakukan pengobatan kepada Agus, masih ada sisa dana donasi, kemudian itu diberikan kepada korban-korban lain yang membutuhkan, maka kita sangat sepakat. Oke, jadi kalau ada pada perdamaian nanti ada hal-hal yang sifatnya tidak pantas lagi atau hal yang dilanggar, berarti sisa uang donasi Agus yang dipakai buat berobat itu akan diberikan ke pihak lain yang lebih membutuhkan. Itu poin yang pertama disampaikan. Berikutnya, kita akan mengurungkan niat kita untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Oke. Namun, kita akan mengurungkan gugatan kita ke pengadilan terkait dengan uang 1,5 miliar tersebut ya. Pengadilan perdata yang saat ini sedang dibicarakan. Sebaliknya, apabila format perdamaian ini dan poin-poin dalam perdamaian ini tidak memberikan rasa keadilan bagi kami, maka kami tetap akan terus mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Jadi, kalau ada rasa ketidakadilan yang kami rasakan di sini, kami akan terus melakukan gugatan ke pengadilan negeri. Rasa ketidakadilan itu kan subjektif ya, makanya harus dijelaskan poin-poinnya itu. Mungkin nanti kan ini belum bertemu secara 4 mata ya, antara timnya Farhad dan juga Agus. Harus lebih clear deskripsinya, karena kalau udah ngomongin yang perjanjian begini harus clear gitu. Maksudnya gimana? Misalnya gini, anggap aja biaya pengobatannya Agus, sisanya mau dipakai buat apa? Mungkin dari timnya Novi akan memberikan draft. Boleh beli kayak misalnya rumah, atau bahkan mobil, atau bahkan tanah dan sebagainya. Ya aku yakin juga uang sisanya juga masih cukup banyak lah ya. Mungkin hampir 1 miliar ditambah dengan donasi-donasi Agus yang didapatkan. 1 miliar buat Agus tuh uang yang besar menurut aku. Karena ya just be realistis aja. Dia kan ngaku kemarin waktu datang ke Kementerian Sosial, gaji dia kan per bulan sekitar 3 juta ya. Itu kan 3 juta kali kalian hitung aja seumur hidup, berapa bisa mengumpulkan uang 1 miliar. Itu pun belum dipotong sama biaya hidup, senang-senang dan sebagainya. Jadi ini juga masih belum clear ya.
poin-poin untuk perdamaiannya apa aja di sini? Sama-sama mari kita berdoa agar pelaksanaan perdamaian ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin dapat dilakukan bikin bicara. Ada kemungkinan perdamaian. Oke, jadi perdamaiannya sih masih belum terlalu clear ya draftnya seperti apa. Tapi kalau kita relate ke Farhad Abbas kemarin yang bilang bahwa sudah ada komunikasi, nanti di hari Senin katanya akan ngobrol dengan 3 kuasa hukum tersebut, ya berarti cuma 2 alternatif, uangnya di yayasan, dan setelah selesai dan sehat, uang diserahkan ke Agus. Setelah itu terserah Agus mau dipakai buat apa uangnya. Apakah itu arahnya ke sana gitu. Terus atau ada pihak ketiga yang mengawasinya gitu. Terus waktu Farhad bilang terkait dengan yang katanya tetap akan diserahkan ke dinas sosial, kalau dirasa tidak ada keadilan gitu yang dirasakan oleh tim donatur ini, Farhad bilang begini, ya udah silahkan aja kasih ke dinas sosial, mereka tuh tidak akan menerima kok uang tersebut karena dari bagian pengumpulan dana tersebut tuh ilegal, nggak ada izin. Itu sifatnya adalah kayak ya amalan aja, bukan yang ada official. Dan makanya dikatakan Farhad ya itu suka-suka dari Kemensos saja atau Dinsos mau nyari gara-gara nggak sama Densu atau sama Novi. Tapi kan bagian ini juga ngebuat kita kan aneh ya, ngapain kok mereka, lembaga sosial tersebut, mau cari gara-gara sama orang yang sudah ngebantu orang lain. Memangnya yang dirugikan oleh Agus apa? Anggap aja bantuannya nggak ada. Terus apakah dia tidak mendapatkan masalah ini, yaitu adalah mendapatkan musibah? Kan nggak seperti itu. Tidak ada yang dirugikan dari peristiwa ini sebenarnya. Yang ada justru malah mereka diuntungkan. Kan aneh kok harus dituntut seperti itu. Coba kita simak adalah keterangan dari Farhad Abbas berikut ini. Waktu kemarin yang begitu pede dia bilang bahwa sudah damai gitu. Maksudnya seperti apa? Ya. Silakan kalian gugat. Kalau memang kurang ajar silakan. Farhad Abbas tidak takut sama kalian. Silakan kasih ke Dinsos. Dinsos nggak akan terima, itu charity. Itu ibadah. Itu amal. Ya. Beda kalau donasi. Mana bukti legalitas donasinya? Mana? Tidak ada charity. Charity itu artinya sukarela aja. Itu banyak kok kalau artis miskin atau artis sakit. Jadi untuk bagian itu adalah uang yang kan aku lihat di sini sekarang banyak yang belum voting ya. Artinya kalau banyak yang belum voting itu kan uangnya akan diserahkan ke Dinsos. Kan tadi kalian lihat itu totalnya kan berapa ini? Yang memvoting kan nggak nyampe 200 juta ini. Berarti kan 1,3 miliar itu kalau nggak ada yang nge-voting kan uangnya harus diserahkan ke Dinsos. Karena ada terms and condition yang mengatakan jika donatur tidak memvoting, nilai sumbangan mereka akan diserahkan ke Dinsos. Dan Farhad bilang, silakan aja Dinsos nggak akan terima. Ya, kita lihat nanti ya keterangan dari Dinsos seperti apa. Kan ini sebelum adanya perdamaian yang akan dibuatkan draftnya hari Senin nanti akan dibicarakan. Kemudian juga Farhad waktu bilang sudah ketemu dengan kuasa hukum intinya Novi, ada beberapa hal yang disampaikan. Apa aja sebenarnya? Ini versi Farhad ya, yang belum tentu kebenarannya 100% teman-teman. Jika sudah mau baikan dan menjamin bahwa mulai saat ini Novi tidak akan membiarkan orang membuli Agus. Oke. Bagian ini yang gimana cara tolak ukurnya? Novi tidak akan membiarkan orang menghina Agus gitu. Terus gimana caranya Novi mengontrol netizen? Apakah dia punya kekuatan sehebat itu? Kan yakin Novi mengatakan hal tersebut. Hebat banget kalau dia bisa ngomong seperti itu kan? Novi akan mencegah orang membeli Agus dan fokus pada kesehatan Agus. Ya, tiga-tiga yang di kantornya Brian. Oke. Jadi untuk bagian itu menurut aku hal yang sangat unik bagaimana Novi bisa mengontrol jari-jari netizen, siapapun gitu. Apa yang dilakukan gitu? Terlalu tinggi nggak sih harapannya Farhad Abbas? Bagi aku kayaknya terlalu tinggi sih harapannya. Nah kalau Novi sendiri harapannya seperti apa? Novi sih bilang kalau aku lihat di sini dia pengen cepat semuanya berakhir gitu. Kenapa pengen cepat berakhir? Selesai, cepat dan tuntas, ini semua kalian berakhir dengan baik dan tidak ada salah satu pihak yang merasa nanti dirugikan gitu karena jujur saya sudah melakukan semaksimal mungkin awalnya. Saya juga
merasa yang saya lakukan juga untuk kebaikan Mas Agus awalnya, dan saya juga nggak tahu berakhir seperti ini. Tapi yang sekarang proses kan saya dilaporkan dengan jual ke pasar. Oke, jadi harapannya sih seperti itu ya, berakhir dengan baik dan tidak ada yang dirugikan. Nah, kalau kata-kata Novi dibilang nggak ada yang dirugikan, artinya pihak Agus nggak rugi, pihak Novi juga nggak rugi. Ya, maksudnya adalah mungkin maksudnya Novi adalah ya harusnya Agus juga tahu diri dong kalau Novi sudah akhirnya melunak, memberikan uangnya ke timnya Agus, masa iya laporannya nggak dicabut gitu. Walaupun aku yakin laporannya pasti kemungkinan besar ya itu bakal ditolak karena pasal-pasalnya nggak cocok begitu yang diadukan. Yang pertama kan terkait dengan pencemaran nama baik, yang kedua adalah yang dugaan pemerasan. Itu nggak cocok semuanya. Kalau pemerasan tuh uangnya juga sudah masih ada disimpan gitu. Ya harusnya dicabut juga dong. Harapannya kan bahwa Novi bilang awalnya ini untuk kebaikan Mas Agus, tapi akhirnya malah jadi begini. Nah, aku baca di sini kalau Agus tetap kekeh dengan harga dirinya dan juga pride-nya atau bahkan hal-hal yang konyol seperti itu, kemungkinan besar Agus malah bakal kehilangan uang gedenya gitu. Ya kita tahu kan Agus mendapatkan bantuan dari kuasa hukumnya juga cukup banyak kan ya, puluhan juta lah, yang 50 juta lah, yang $700, yang 1 juta, 2 juta, 500 ribu, itu kan juga banyak bantuannya. Dan uang bagi Agus 100 juta juga udah banyak banget sih, ditambah lagi dengan uang yang didapatkan dari Yayasan Novi juga 35 juta. Itu banyak banget loh, 100 juta aja sekali lagi. Dengan gaji Agus yang hanya 3 juta, dia bilang waktu ke Kemensos, 1 tahun aja belum tentu dia mendapatkan 100 juta. Bisa nabung 100 tahun mungkin hasil kerja beberapa tahun gitu, tanpa bermaksud merendahkan, cuma mau menggambarkan bahwa uang 100 juta aja bagi Agus itu sudah besar banget gitu. Nah mudah-mudahan ya dari keluarganya Agus yang terdekat, belajar dari peristiwa ini. Dan aku harap banget buat Agus, kalau memang betulan terjadi perdamaian, please gitu ya, kamu pindahlah, jangan di rumah Wawa. Kenapa aku bilang seperti itu? Demi kesehatan, kan kalau Agus pindah di tempat kontrakan yang lebih higienis, terus juga lebih deket apa ya, aktivitasnya buat ke toilet, ke semuanya, atau apartemen kecil lah ya. Di Jakarta kayaknya 5 juta per bulan apartemen kecil, ada nggak sih? Aku nggak tahu, kayaknya 5 juta ada lah, yang kecil-kecil, yang apartemen studio kan nggak perlu besar-besar karena dia kan punya keterbatasan mata gitu. Kayaknya lebih enak di situ, dia bisa tinggal dengan istrinya, tinggal dengan kedua orang tuanya. Apakah perlu Wawa ikut lagi? Bukankah Wawa juga sudah mengatakan yang namanya ngebantu itu kan nggak harus standby 24 jam. Kan Agus itu mohon maaf ya, yang luka kan matanya gitu. Artinya dia masih bisa makan sendiri, dia masih bisa A, B, C, dan D juga sendiri gitu kan. Daripada ada Wawa juga yang selalu mendampinginya, itu malah justru kesannya kayak ngejadi burden gitu ya, ngerapotin Agus gitu. Jadi aku harap banget bahwa Agus kalau sebenarnya terjadi perdamaian ini, please pindahlah ke tempat yang lebih nyaman ya, untuk sebulan, 2 bulan, atau bahkan setahun gitu, sembari menangani pengobatan ini. Biarkan Wawa gitu ya bekerja kembali, kan dia punya keluarga, dia kembali ngurus anak-anaknya, kembali ngurus suaminya, dia berusaha lagi. Ya ngapain sih kalau orang mau ngebantu malah jadi ngeburden seperti ini, membebani, malah kontraproduktif sebenarnya. Begitu teman-teman. So, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Apakah ada kejutan-kejutan baru lagi, ataukah ini sudah pure tim Agus melunak, tim Novi juga sudah melunak, ataukah ini strategi-strategi baru lagi dari kata-kata main cantik? I don't know. Let's see bagaimana kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.